Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Siswa SD IT Ibadur Rahman. Mudah-mudahan kali ini dan selanjutnya anak-anakku sekalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan terhindar dari segala penyakit termasuk penyakit COVID-19. Jadi mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, kembali kita akan belajar tentang BPI. Tema kita adalah tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf ini kita sudah paham semua bahwa dia adalah salah satu nabi yang terkenal dengan kegantengannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Yusuf ini adalah salah satu daripada putra Nabi Yakub. Nabi Yakub ini mempunyai 12 putra. Kemudian Nabi Yusuf ini adalah putra yang ke-11. Sifat iri dan dengki para putra Yakub yang lain yang berjumlah 12 orang, sehingga kakak-kakak Nabi Yusuf ini merencanakan sesuatu untuk membunuh dan menyingkirkan Nabi Yusuf dari keluarga mereka. Saksikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam berikut ini. Selamat menyaksikan. Menurutku, ayah itu pilih kasih. Kita ini kan 12 bersaudara. Masa hanya Yusuf dan Bunyamin saja yang disayang? Benar. Ini tidak adil. Ayah Sangat sayang pada pada Yusuf. sampai-sampai Tidak mempedulikan kita. Iya, kita diperlakukan seperti anak tiri. Benar kan? Tapi aku heran, kenapa ayah begitu sayang pada mereka berdua, terutama pada Yusuf. Aku yakin sekali, itu pasti karena Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan. Masalah ini harus segera diselesaikan sebelum ayah semakin pilih kasih. Kita harus menyingkirkan Yusuf bagaimanapun caranya. Apa? Kalau begitu, sebaiknya kita bunuh saja Yusuf. Usulan membunuh Nabi Yusuf secara langsung ditolak terang-terangan oleh beberapa saudara Nabi Yusuf, sehingga timbullah ide untuk menceburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur yang dangkal, dan tujuan mereka akan berhasil, yaitu menjauhkan Nabi Yusuf dari ayah mereka sendiri. Aku rasa sebaiknya Yusuf kita buang saja. Kita masukkan dia ke dalam sumur yang dangkal yang letaknya di persimpangan jalan. kenapa harus begitu ya, Huza? Bukankah tujuan kita hanya ingin menyingkirkan Yusuf dari ayah? Untuk itu kita tidak perlu membunuhnya, kan? Dan aku juga berharap akan ada rombongan pedagang yang lewat di sana dan mengambil air di sumur itu. Pasti mereka akan menyelamatkan Yusuf dan kemudian membawanya ke tempat yang sangat jauh. Namun malam sebelum kejadian itu, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari semua bersujud pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kejadian dalam mimpinya kepada Nabi Yakub, ayahnya. Yusuf anakku, itu bukan sembarang mimpi. Mimpimu merupakan pertanda bahwa kau akan diangkat menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan kemuliaan ilmu dan kenikmatan hidup kepada. Namun sang ayah meminta Nabi Yusuf untuk merahasiakan kejadian itu kepada para saudara-saudaranya. Esokan harinya, rencana ke-6 putra Nabi Yakub segera dijalankan. Ayah, besok kami akan jalan-jalan ke lereng bukit. Di sana udaranya sangat segar, pemandangannya pun sangat indah. Kami ingin bersenang-senang di sana ya. Kali ini pun kami akan mengajak Yusuf ya. Dia pasti akan senang sekali. Ayah tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menjaga dan juga melindunginya dengan baik ya. Tenang saja. Baiklah, ayah izinkan kalian membawa Yusuf. Tapi ingat, jaga dia baik-baik. Jangan sampai kalian lengah. Ayah percaya pada kalian. Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian masing-masing. Terima kasih ayah.
Kak, aku heran kenapa kita semua berjalan ke arah sumur itu, Kak. Sebentar lagi kau akan tahu. Apa yang kalian lakukan? Diam kamu. Apa salahku? Kesalahan kamu karena kamu sangat disayang oleh ayah, sehingga ayah tidak mau... Aku, lepaskan aku. Diam. Jangan sakiti aku. Kakak, tolong aku. Kakak. Kakak. Aku dari sini, Kak. Untuk mengelabui sang ayah, para saudara Nabi Yusuf menyembelih seekor domba, kemudian darahnya diusapkan ke baju Nabi Yusuf. Tunjukkanlah wajah sedih kalian di hadapan ayah. Jangan sampai ayah curiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, maafkan kami, ayah. Maafkan kami. Hah? Mana Yusuf? Hah? Maafkan kami, ayah. Apa yang ayah khawatirkan ternyata telah terjadi. Selagi kami asik berlomba lari, Yusuf tertinggal di belakang kami. Ayah. Hah? Saat itu Serigala buas menerkam dan membawa Yusuf, ya. Ini ya, kami hanya menemukan pakaiannya saja, ayah. baju Yusuf tidak robek sedikit pun. Mereka sudah berbohong. Ya Allah, kenapa anak-anakku sampai berani melakukan perbuatan keji terhadap Yusuf saudaranya sendiri? Sejak kepergian Kak Yusuf, ayah selalu menyendiri. Tidak mau makan dan tidak henti-hentinya menangis. Maafkan kami. Mata ayah buta karena ayah tidak berhenti menangis. Karena kepergian Yusuf, ayah. Maafkan kami. Sudahlah, semua ini adalah kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia di balik kejadian ini. Apa ya? Anak-anakku, ada hal penting yang ingin ayah bicarakan dengan kalian. Oh ya? Ayah yakin, kalian pasti sudah tahu keadaan negeri kita semakin hari semakin sulit. Kemarau panjang menyebabkan persediaan makanan kita semakin menipis. Jika ini berlangsung terus, kita bisa mati kelaparan. Ayah tidak mau hal ini terjadi pada rakyat kita. Ayah mendengar di negeri Mesir ada seorang raja muda yang sangat adil dan bijaksana. Dan sebelum kemarau panjang ini datang, raja muda itu telah membangun lumbung-lumbung makanan dan bak-bak air yang cukup untuk kebutuhan penduduk Mesir selama musim kemarau. Ayah ingin kalian berangkat ke Mesir untuk menemui raja muda itu dan mintalah makanan untuk persediaan kita darinya. Baiklah, ayah. Wahai pengawal, kami 10 bersaudara datang dari negeri Kan'an. Kami datang ke sini bermaksud untuk menemui Raja Muda. Tolonglah. Kalian tunggu saja di sini sebentar. Maaf Tuan, ada 10 bersaudara dari negeri Kan'an ingin bertemu. Dari negeri Kan'an? Baiklah, bawa mereka semua menghadapku. Baik Tuan. Maha besar Allah pengatur segala sesuatu. Tapi sepertinya mereka tidak mengenaliku. Jika mereka tidak mengenaliku, untuk sementara waktu aku tidak akan memberitahukan siapa diriku sebenarnya. Wahai tuan-tuan semuanya, siapakah dan dari mana asal kalian semua? Wahai Raja Muda yang mulia, kami adalah putra Nabi Yakub dari negeri Kan'an. Kami 12 bersaudara. Seorang adik kami bernama Bunyamin sedang menemani ayah kami yang sudah tua dan juga buta. Ayah buta. Katakan padaku, apa yang menyebabkan ayah kalian buta? Karena ayah kami sangat bersedih dan selalu saja menangis sejak kepergian Yusuf yang tewas diterkam oleh binatang buas. Lalu apa maksud kalian menemuiku? Negeri kami dilanda kemarau panjang.
ternak dan tanaman kami banyak yang mati. Akibatnya, tidak ada yang dapat kami hasilkan, Tuan. Tolonglah. Ya, Tuan. Baiklah. Pengawal, berikan kepada mereka gandum sebanyak yang mereka sanggup membawanya. Saya sudah penuhi permintaan tuan-tuan. Sekarang giliran tuan-tuan yang harus memenuhi permintaan saya. Bagaimana? Saya sebenarnya meragukan kata-kata kalian. Saya ingin membuktikan apakah semua yang telah kalian katakan itu benar atau dusta. Kalian boleh datang kembali kemari dengan syarat harus membawa Bunyamin. Tanpa dia, jangan harap kalian mendapatkan gandum dariku lagi. Baik, Tuan. Terima kasih. Kami permisi dulu. Beberapa minggu kemudian mereka tiba kembali di rumah mereka. Ayah, kami datang membawa 10 karung penuh dengan makanan dan juga Raja Muda itu mengembalikan emas milik kita. Maha Suci Allah. Apa maksudnya? Persediaan gandum kita sudah hampir habis. Kita harus kembali lagi ke Mesir. Ayo, kita temui ayah sekarang. Ayah, persediaan makanan kita sudah menipis. Kami akan kembali lagi ke Mesir. Tapi ayah, sesuai permintaan Raja Muda, kami harus membawa Bunyamin. Kalau tidak, kami tidak akan mendapatkan apapun dari Raja Muda itu, ayah. Baiklah, kuizinkan kalian membawa Bunyamin. Tapi aku tidak ingin kehilangan anak untuk yang kedua kalinya. Ingat itu. Terima kasih, Ayah. Kami berjanji akan menjaga Bunyamin dengan baik. Sekarang kami datang bersama Bunyamin, adik kami yang kami ceritakan dulu. Bunyamin, adikku. Baiklah, sekarang saya percaya pada cerita tuan-tuan semua. Dan saat ini tuan-tuan adalah tamu kerajaan. Sehari 2 hari tinggallah di sini. Makan dan minumlah sepuas tuan-tuan. Silakan. Tinggalkan Bunyamin di sini. Karena aku ingin berbicara dengan Bunyamin sebentar. Hei, kenapa kau melamun? Sebenarnya begini, Tuan. Kalau saja saudaraku Yusuf masih hidup, tentulah aku tidak akan kesepian seperti sekarang ini. Bagaimana kalau aku menggantikan posisi kakakmu yang hilang itu? Apa kau akan merasa senang, Bunyamin? Tentu. Aku akan senang sekali. Tapi bagaimanapun juga, Tuan tidak dilahirkan dari rahim ibuku. Dan juga bukan putra Yakub. Bunyamin adikku, apakah engkau sama sekali tidak mengenali aku? Aku adalah Yusuf, saudaramu Bunyamin. Setelah Bunyamin mengenali Nabi Yusuf sebagai kakaknya, maka Nabi Yusuf menceritakan kejadian hingga mereka Ke-10 saudara kita telah berlaku jahat padaku. Apa? Mereka memasukkan aku secara paksa ke dalam sebuah sumur. Berhari-hari aku di dalam sumur hingga akhirnya datang musyafir yang mengambil air dari sumur itu. Kesempatan itu aku manfaatkan untuk keluar dari sumur. Selanjutnya aku dipaksa bekerja pada seorang petinggi kerajaan Mesir. Karena ketampananku, rupanya majikanku tergoda dan memaksa aku mengkhianati suaminya. Karena aku menolak, ia marah. Ia melaporkan bahwa aku telah menggoda dan berbuat buruk padanya. Hingga aku dijebloskan ke dalam penjara. Saat di penjara, dengan izin Allah, aku mampu menafsirkan mimpi raja. Lalu raja membebaskan aku dari penjara dan membersihkan nama baikku dengan mengumumkan kepada rakyat bahwa aku tidak bersalah. Kemudian, aku dipercaya menjadi seorang menteri yang mengatur perekonomian dan pertanian kerajaan ini. Hingga akhirnya, aku dipercaya dan diangkat menjadi seorang raja muda. Begitulah kisahku, adikku. Sejak kakak pergi, ayah terus menangis sampai matanya buta. Aku sudah mendengar tentang itu. Aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ayah. Dan kita semua akan berkumpul kembali. Tetapi ingat, untuk sementara waktu, kau jangan bercerita pada siapapun siapa aku yang sebenarnya.
Alangkah mulianya Raja Muda itu. Pasti ayah akan bersuka cita menyambut kepulangan kita. Aku jadi tidak sabar ingin cepat kembali ke rumah. Berhenti! Ada apa? Wahai gerangan pengawal, menghentikan kami. Kalian semua harus digeledah. Memangnya kenapa? Apa salah kami, Tuan? Dengar, raja kami kehilangan sebuah piala emas dan kami mencurigai salah seorang dari kalian telah mencuri piala emas tersebut. Pengawal, geledah barang-barang mereka. Ini milik raja. Kenapa piala itu bisa ada di sana? Siapa yang membawa karung ini? Itu milik Bunyamin, Tuan. Ini pasti bagian dari rencana Kak Yusuf. Aku ingin tahu, apa hukuman untuk pencuri di negeri kalian? Dijadikan budak oleh orang yang kecurian, Tuan. Kalian pulanglah menemui ayah dan ceritakan apa yang terjadi di sini. Cepatlah. Apa yang telah kalian perbuat pada Bunyamin? Tidak. Aku sudah kehilangan Yusuf. Sekarang aku juga harus kehilangan Bunyamin dan Yahuza. Ayah jangan bersedih ya. Kami pasti akan kembali ke Mesir untuk membujuk raja agar bisa membebaskan Bunyamin, ayah. Tuanku Raja yang mulia, kami datang untuk memohon kemurahan hati Tuan. Ayah kami sekarang bertambah sedih dan juga menderita. Kami mohon, ampunilah kesalahan adik kami Bunyamin, Tuan. Lepaskanlah dia, Tuan. Aku ingin bertanya pada kalian, apakah kalian sudah lupa kepada Yusuf, adik kalian semua? Ketika itu kalian merasa dengki terhadapnya. Kalian lemparkan ke dalam sumur yang dingin. Lalu kalian pulang tanpa mempedulikan tangis dan nasibnya. Dari mana dia tahu semua itu? Akulah Yusuf, putra Yakub. Aku adik kalian. Ampuni kami, Yusuf. Lupakan yang telah berlalu. Aku telah memaafkan kalian semua. Yang terpenting, mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kalian. Pulanglah ke Kanaan dan ajak ayah kemari. Juga berikan bajuku ini kepada ayah. Dengan izin dan kehendak Allah, maka ayah akan sembuh seperti semula. Sekarang, pulanglah kalian menemui ayah. Ayah, kami membawa sesuatu. Kami mohon, ciumlah ini, ayah. Ayo. Bau Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Mataku, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah telah mengembalikan penglihatanku. Alhamdulillah. Ayah, sebenarnya dulu Yusuf tidak tewas diterkam oleh binatang buas. Kami telah membuangnya ke sumur dan meninggalkannya di sana, ayah. Dan ternyata, Raja Muda Mesir yang selama ini menolong kita adalah Yusuf, putra ayah. Ayah, tolonglah, maafkan kami. Kami telah berbuat nista, ayah. Ayah telah memaafkan kalian, anakku, dan ayah akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian semua. Dan Yusuf telah meminta kami untuk menjemput ayah, dan kita pun diminta bersama-sama berangkat ke Mesir. Ayah, Yusuf, anakku! Yusuf, anakku, Alhamdulillah kau selamat. Nak, ayah, betapa aku merindukanmu. Maafkan anakmu ini yang tidak pernah menjenguk engkau, yang begitu bersedih atas kehilanganku. Maafkanlah aku, ayah. Sudahlah, nak. Tidak ada yang perlu dimaafkan dan disesali. Semua ini adalah kehendak Allah. Dan kalian semua, wahai anak-anakku, jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran. Mudah-mudahan semua ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Sudah sepantasnya kita berserah diri dan memohon ampun kepada Allah. Anak-anakku sekalian, demikianlah kisah singkat tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.